Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran yen anjeun nu ngawasa di Bogor yen anjeun seueur siwi pajajaran yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan pajajaran turunan Siliwangi anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri lancaran nu aya ugur bugangna sia ngaulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan perlindungan dan kesehatan tentunya ya oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah subscribe ya dan masih setia pada channel kami. Semoga selalu memberikan semangat kami agar kami selalu memberikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas atau bereaksi masih masalah Habib ya. Mohon izin teman-teman ya, walaupun mungkin membosankan ya, nanti saya bahas lagi masalah perkembangan sosial, dunia politik, dan lain sebagainya ya. Masalah yang menurut saya berkaitan dengan ucapan atau statement dari tokoh klan Balawi yang sangat fenomenal ya. Dua tokoh inilah yang saya maksud, Pak Habib Bahar bin Sumaid dan Pak Habib Rizik Syihab ya, dimana keduanya adalah tokoh FPI ya, walaupun Pak Habib Bahar mungkin bukan tokoh struktural FPI ya, lebih kepada Hanif Alatos sebagai menantunya yang menjadi bagian juga dari pengurus FPI ya. Namun dua tokoh itulah yang menurut saya dimana pada masalah ini statement beliau ya, walaupun ya sudah lama ya, namun saya mencoba mengangkat ya, karena sebelum memberikan reaksi saya pelajari dulu beberapa sumber atau sepak terjang ya dari kedua tokoh tersebut ya. Nah, di sini Pak Rizik Syihab ya dan Pak Habib Bahar bin Sumaid, beliau memberikan statement kepada Pak Deddy Mulyadi ya, yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Di mana salah satu video beliau saya cuplik ya, bahwa Pak Habib Rizik Syihab beliau mengatakan bahwa ya khawatir terjadi kemusyrikan ya, klinik dan lain sebagainya ya ketika beliau menjadi gubernur dan harus diantisipasi ya. Walaupun beliau mengakui ya, walaupun kalah ya secara pilkada ya, namun perjuangan umat Islam jangan sampai berhenti ya. Ini agak tendensius ya teman-teman ya. Walaupun kalah mengakui ya, namun jangan sampai terhenti. Arti terhenti itu kan masih banyak ya perjuangan yang harus dilakukan ya. Walaupun perjuangannya untuk apa ya, saya juga kadang-kadang bingung juga ya, untuk Islam atau untuk apa ya. Termasuk Pak Bahar bin Sumaid ya teman-teman ya, Habib juga dari golongan Balawi ya, yang konon bukan nasabnya atau jalurnya tersambung ke Rasulullah ya. Itu sudah diketahui lah oleh masyarakat sekitar ya. Saya tidak spesifik ke situ. Beliau bahkan ya lebih dahsyat lagi statementnya, harus melakukan suatu apa ya sebutannya ya, harus menjatuhkan ya, harus merungkatkan ya, istilahnya untuk gubernur terpilih ya secara demokratis ya. Agak mustahil juga ya ketika Pak Deddy Mulyadi ingin dijatuhkan ya, ingin ditenggelamkan ya, atau disingkirkan sebagai gubernur Jawa Barat, sedangkan yang milih mayoritas warga Jawa Barat. Nah, ini menarik teman-teman nih, ketika saya perhatikan ya dari channel-channel terkait ya, beberapa channel atau konten resmi dari Pak Deddy Mulyadi ya, beliau banyak ya secara mayoritas disukai oleh masyarakat Jawa Barat ya. Karena tindak tanduknya itu memberikan suatu pembuktian kepada masyarakat bahwa begini seharusnya menjadi pemimpin ya, yang efeknya itu harus ada di masyarakat ya, mengenai jalan ya, mengenai penggusuran, mengenai banjir segala macam. Beliau sudah banyak diapresiasi dan ada pembuktian di situ ya. Sehingga masyarakat Jawa Barat itu agak berat ya kalau mendapat arahan dari seorang Habib Rizik Syihab atau seorang Habib Bahar bin Sumaid ya. Karena terlepas dari mereka punya masa juga di Jawa Barat ya, Pak Deddy Mulyadi pun nggak main-main ya, secara demokratis ya dipilih oleh warga Jabar ya, dan presentasinya itu luar biasa banyak teman-teman ya. Namun di sini kita antisipasi jangan sampai terjadi benturan ya. Walaupun data statistik ya itu saya pernah dengar bahwa ya Muhyiddin itu ya yang mendominasi itu Jakarta, Jabodetabek teman-teman tuh, termasuk Jawa Barat tuh ya.
Jadi golongan muhibin ya itu terkonsentrasi selain Jakarta, Jawa Barat tuh banyak pendukungnya. Nah, apalagi Pak Deddy Mulyadi itu konon ya tidak pro terhadap golongan habaib ya. Mungkin ya karena tidak tanduknya, mungkin karena tidak melakukan suatu tindakan yang kondusif, mungkin selalu provokatif. Disitulah terkesan Pak Deddy Mulyadi itu selalu ya berseberangan dengan Habib ya. Makanya beliau dengan mudah menang kemarin kan ya. Kenapa? Karena memang walaupun tidak didukung oleh golongan habaib, beliau yakin bahwa masyarakat kita ya tidak mewakilkan tokoh dari seorang habaib ya. Sedangkan dari sudut ya pemahaman saya ya, yang saya baca beberapa literasi itu Pak Habib Rizik dan Pak Habib Bahar itu melihat Pak Deddy Mulyadi mungkin ya terkesan tidak Islamis teman-teman ya. Apa karena penampilannya, apa mereka atau Pak Deddy Mulyadi memakai apa tanda di kepala yang mencorak budayakan budaya Jawa Barat ya, atau beliau selalu memakai apa ya pohon dibuat dikasih kain ya seperti Bali atau adat yang sudah terjadi pada masyarakat, atau hal-hal yang menurut sebagian habaib itu klinik itu mendekatkan pada syirik ya teman-teman ya. Sedangkan sudut pandang Pak Deddy Mulyadi itu hanyalah mengangkat budaya Sunda, budaya Jawa Barat yang memang secara Islam pun tidak melarang teman-teman ya. Tidak mengganggu nilai tauhid ya, selama itu memang tidak mengakui ada kekuatan lain ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu nggak ada masalah. Sehingga kita jangan a priori, jangan melakukan suatu apa ya narasi yang terkesan orang tersebut salah sebelum kita menggali lebih dalam lagi tuh. Nah, di sini andai kata Pak Deddy mengangkat budaya Jawa Barat ya mungkin dengan simbol-simbol corak segala macam, bagi saya nggak ada masalah teman-teman ya. Pun di Jawa, di Sulawesi, di Papua, dimanapun juga, ketika pilkada yang diangkat itu kan ya budaya-budaya tempat teman-teman ya. Dan kalau nggak salah Islam tidak berbenturan ya teman-teman ya, tidak anti budaya kalau nggak salah ya. Mungkin saya bukan ustadz, bukan kiai ya, kalau salah saya keliru ya. Islam itu bisa menghargai, bisa menikmati budaya setempat ya. Contoh gini ya teman-teman ya, apabila Pak Rizik Syihab ingin memakai jubah ya selalu everyday nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menghina loh ya, selalu memakai imamah, tidak memakai apa peci simbol NU, simbol pribumi, tidak memakai gaya-gaya pakaian tradisional ya, entah itu batik, entah itu kaos, kita menghormati ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Pak Habib Rizik Syihab, Pak Bahar bin Smith nggak ada masalah ya, memakai jubah tiap hari pun ya kita menghargai. Kalaupun itu budaya Arab, kita umat Muslim, kita mengerti tidak benci Arab, silakan pakai ya. Budaya Yaman silakan pakai, budaya Eropa silakan pakai, budaya Hindu silakan pakai. Selama itu menutup aurat dalam Islam nggak ada masalah ya. Kenapa? Kenapa saya buktikan seperti itu? Saya melihat tokoh-tokoh yang ilmunya tinggi juga, yang menguasai Islam, yang menguasai fikih, pun tidak serta-merta memakai jubah walaupun pernah ya. Ambil contoh salah satu ustadz kita ya, Ustadz Adi Hidayat, beliau lulusan dari Timur Tengah ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, beliau pernah memakai jubah dalam salah satu ceramahnya di official resminya, ya. Beliau memakai peci putih ya, nggak ada masalah, nggak ada yang menghina, kita menghargai, kita memuliakan ilmunya ya, tidak hanya pakaiannya ya. Pun begitu bukan dengan Habib ya. Apabila memakai imamah ya, tidak memakai batik, tidak memakai budaya-budaya setempat, Jawa, Betawi, Hindu, Buddha, kita nggak ada masalah ya. Kita tidak pernah menghina karena Islam pun tidak ada atau tidak memperbolehkan seperti itu ya, menghina adat setempat. Pun begitu, andai kata Pak Rizik Syihab atau Pak Bahar bin Smith melihat mungkin pemimpin kita ya di Jawa Barat ya di Jakarta mungkin ya tidak memakai peci terus ya, tidak memakai peci putih atau simbol Islamis ya, tidak memakai baju koko ya, mungkin bukan beliau ya ternyata seorang yang di luar apa ya, pemahamannya di luar Islam gitu loh. Bukan beliau serta-merta sekuler, enggak juga gitu loh. Jadi kita harus punya sudut pandang ya yang positif ya. Kalau dalam Islam itu harus husnuzon ya. Dalam bahasa Inggris itu positive thinking ya, yang diadopsi itulah ya dari gaya Islam ya, wallahu alam bisawab. Namun di sini kalau saya tarik lagi dari sepak terjang Pak Deddy Mulyadi ya, beberapa konten yang saya lihat, saya nggak ada masalah dengan Pak Deddy Mulyadi teman-teman ya. Bagaimana beliau konsisten ketika menjadi suatu pemimpin daerah, bahkan sekarang menjadi gubernur ya. Beliau melakukan pembuktian ya untuk rakyat masyarakat Jabar yang salah satu programnya ya itu cukup ya bisa dilaksanakan ya walaupun terjadi pro dan kontra ya, tapi tujuannya buat rakyat. Nah, contohnya apa? Contohnya kan ketika beliau menghapuskan tidak ada lagi namanya tur-tur keluar kota ya. Atau di sisi lain Pak Deddy Mulyadi condong ya turun ke jalan melihat fenomena bagaimana aturan bisa ditegakkan ya. Jadi beliau memang tidak bisa setiap hari memakai simbol-simbol keislaman teman-teman.
setiap hari tidak bisa Pak Deddy memakai, mohon maaf ya, memakai baju gamis, memakai peci, karena tipikal beliau bukanlah tipikal seorang yang seorang muslim minded ya, namun bukan seorang sekuler. Beliau tokoh masyarakat yang beliau pun harus mengakui kultur daerah tersebut ya. Jadi beliau cerdas. Kalau beliau sebagai tokoh agama yang mungkin ya selalu memakai peci putih, selalu memakai simbol-simbol agama, pun kalau emang sudah dipilih oleh rakyat setempat, kita pun nggak ada masalah ya. Namun di sini saya sayangkan ya ketika ya Pak Habib Bahar bin Smith ingin secara nggak langsung ya menggulingkan ya atau mengganti atau jangan sampai orang tersebut menjadi pemimpin daerah ya. Dalam hal ini Pak Mulyadi ya. Itu kan sangat provokatif dan kurang masuk akal menurut saya, kurang akademik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, pun begitu dengan Habib Rizik Syihab ya. Ketika beliau mengatakan bahwa klinik banyak mungkin di Jawa Barat gara-gara Pak Deddy Mulyadi ya. Ketika dia pakai simbol-simbol kultural ya, seakan-akan Islam tidak mengajarkan ya. Sepertinya saya tidak sepaham ya. Justru saya yakin Pak Deddy Mulyadi itu pemahaman tentang Islam itu pun mumpuni ya. Beliau pun paham. Ini kan tidak melakukan suatu pelanggaran pada nilai tauhid teman-teman ya. Beliau pun sholat, beliau pun puasa, beliau pun berbuat baik terhadap orang ya. Sama kepada Pak Rizik Syihab kan berbuat juga ya teman-teman ya. Ya nolong korban banjir ya, angkat mayat di Aceh katanya kan, walaupun dari pihak beliau seakan-akan tidak diliput ya, kita menghargailah ya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Namun di sini ya seakan-akan terjadi suatu beda pemikiran ya. Namun ingat ya, yang endingnya jangan sampai ada unsur penghinaan ya, kan gitu ya. Walaupun memang ya dikhawatirkan Pak Deddy Mulyadi ya atau kepala daerah tersebut tidak mendukung gerakannya karena notabene adalah seorang habaib banyak pendukungnya di Jawa Barat. Konon ya, seakan-akan apabila seorang pemimpin kepala daerahnya tidak mendukung kegiatan mereka ya atau tokoh mereka, nanti dalam perjalanan terganggu teman-teman tuh dari acara tausiahnya, dari acara bla bla segala macem, karena pemimpinnya tidak pro ya. Yang pro siapa sih terhadap Pak Habib Rizik Syihab? Ya mohon izin ya, memang Pak Anies Baswedan. Saya pun tidak anti Pak Anies ya teman-teman ya. Beliau orang pintar ya, beliau pun pernah menjadi menteri, beliau pun pernah menjadi gubernur. Namun ya, apabila memang calonnya ya untuk saat ini tidak dipercaya oleh Allah atau belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi presiden atau menjadi kepala daerah kembali ya, mohon bersabar ya. Jangan langsung menghabisi orang yang memang ya tidak diusungkan atau tidak didukung oleh golongan kalian ya. Di sini menjadi adil, objektif dan tidak ada berbenturan ya antara golongan rakyat pribumi ya, golongan Muhyiddin, golongan apa namanya pengikut Pak Gubernur dari Pak Deddy Mulyadi dan golongan dari pengikut Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Jadi kondisi Indonesia ya tetap kondusif ya. Jadi teman-teman ya ulasan dari saya, reaksi dari saya yang singkat dan apabila teman-teman ingin mengetahui lebih detail silakan mampir ya ke channel masing-masing ya agar terjadi objektivitas di sana ya. Saya pun lama ya berminggu-minggu bahkan berkali-kali nonton apa namanya Bapak Deddy Mulyadi ya, apakah beliau klinik, apakah beliau sedikit ya musyriknya ya hingga saat ini saya anggap beliau masih seorang muslim yang tidak ada ya mendekatkan diri ke arah kemusyrikan. Itu sudut pandang saya teman-teman ya. Jadi apabila ada orang yang ingin ya menggulingkan atau merungkatkan ya, ya mohon izin ya, agak mustahil ya karena secara mayoritas masyarakat Jawa Barat mendukung beliau menjadi gubernur Jawa Barat. Ya, apa artinya dari seorang tokoh yang hanya mempunyai golongan yang tidak ya maaf ya tidak begitu banyak persentasenya ya bahkan menjadi pemicu ya sering terjadi kontroversial bahkan melakukan ucapan-ucapan yang cenderung provokatif apa artinya ya tidak bisa ya untuk mengalahkan seorang Deddy Mulyadi dan itu tidak mungkin terjadi analisa seperti itu apabila ada keinginan untuk menggulingkan Pak Deddy Mulyadi ya agak mustahil sehingga kedepannya untuk siapapun juga yang ingin mengkritik ya ingin memberikan suatu pemahaman yang mungkin yang melanggar dari seorang tokoh ya harap berikan suatu narasi yang bijak yang akademik sehingga masyarakat bisa melihat sisi baik dan benar tapi ingat ada contoh juga secara pribadi ya kalau antum memberikan suatu kritik ya antum pun sebagai tokoh harus memberikan suatu pemahaman bahwa kami pun orang baik sehingga adil di situ ya jadi masyarakat tidak serta-merta ikut kalian yang apa kalian mau ya menggulingkan pemimpin daerah menggulingkan pemimpin nasional ya buat narasi yang cenderung tendensius ya bahkan bahasa saya ya mungkin narasi liar gitu loh yang sukar untuk dipertanggungjawabkan demikian teman-teman ya demikian reaksi dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf ya
Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.